Berani sekali kau memasuki kerajaan Santanu, iblis. Tak ada iblis yang diampuni sekarang. Siapkan panah. Tahan. Para iblis ini sudah menerima pengampunan kita. Setelah ini mereka tidak lagi akan menyerang tanah Barata. Dan sekarang, tak seorang pun yang akan menyerang mereka. Siapa kau berani memerintahku? Kekuatan apa yang memberimu jaminan kuasa seperti itu? Bukti dari kekuatan ditunjukkan dari pertempuran. Bukan dengan sebuah perintah. Bukan juga dengan kata-kata. Tapi kau harus buktikan kekuatanmu dengan tindakan. Bagaimana kau akan melindungi para iblis itu? Pasukanku sekarang sedang mengawasi mereka. Tidak mungkin bagi mereka bisa melarikan diri. Sungai Gangga akan berhenti mengalir. Dan jalur Gangga akan menjadi jalan mereka. Tak ada yang bisa hentikan sungai Gangga mengalir. Siapa kau? Kenapa Gangga menjawab doamu dan berhenti mengalir? Karena bahkan Dewa Siwa pun tak bisa menolak permintaan anaknya. Salam, Ibu. Dia putramu? Bukan aku, tapi putra kita. Yang mulia, 25 tahun waktu aku membawa anakku, aku sudah berjanji padamu bahwa aku akan membuat Dewa Brata mampu menjadi pewarismu. Dewa Brata, tidak, Nak. Tempatmu ada di dalam hatiku. Kau tidak tahu, Nak. Aku sudah menunggumu siang dan malam. selama ini putramu telah dilatih oleh para Surama sendiri, Rajaku. Aku sudah menepati janjiku. Gangga tidak pernah gagal dari janjinya. Akulah yang tidak beruntung telah melanggar janji yang telah kuberikan padamu. Kalau tidak, hari ini kau akan jadi istriku dan ratu dari Hastinapura. Aku telah diminta untuk janji seperti itu yang kadang kau langgar, dan soal menjadi seorang ratu. Maka sebuah sungai adalah ratu dari semua tempat yang menjadi pantainya. Ibu, aku tidak akan jauh darimu. Kapanpun kau memanggilku, aku akan muncul di depanmu. Pergilah. Sekarang kau harus pergi bersama ayahmu. Tujuan dari hidupmu adalah mengabdi padanya. Seperti perintah ibu. Yang Mulia Santanu menuju kemari. Yang Mulia? Yang Mulia Santanu?
Apa yang sedang dirayakan Hastinapura hari ini? Putraku telah kembali hari ini, Satyawati. 25 tahun lalu, Gangga telah menikah denganku dalam bentuk seorang wanita. Setelah putraku Dewa Brata lahir, dia telah membawanya pergi. Tapi dia berjanji padaku bahwa saat putraku sudah cukup mampu, dia akan membawanya langsung padaku. Dan hari ini, dia telah memenuhi janjinya itu, Satyawati. Hari ini dia akan dianugerahkan sebagai pangeran mahkota. Satyawati? Ayo, Satyawati. Aku di sini untuk mengajakmu. Kenapa kau menatapku begitu, Satyawati? Aku sedang menatap wajahmu yang mulia. Setiap hari kau selalu bahagia saat bertemu denganku. Tapi hari ini, kau telah membawa kebahagiaanmu sendiri. Kau memang benar. Aku sangat bahagia hari ini. Aku akan umumkan Dewa Brata sebagai raja secepatnya. Dan setelah itu, aku lepaskan diriku dari semua tanggung jawab untuk menghabiskan seluruh hidupku ini untuk bahagia denganmu. Maukah kau membuatku bahagia dengan menjadi istriku, Satyawati? Tentu saja, yang mulia. Bisa mencintai seseorang membuat seorang wanita bahagia. Untuk mendapatkan cinta seseorang adalah keuntungan terbesar baginya. Aku merasa telah diberkati oleh cintamu yang mulia. Dan aku sekarang sudah tidak punya keinginan lain lagi. Kita akan punya sebuah rumah di pinggir sungai ini. Kau akan berburu ikan. Aku akan pergi dan menjualnya di kota. Apa yang membuatmu sampai tertawa begitu, yang mulia? Aku membayangkan kalau ratu dari Hastinapura berjualan ikan di jalanan Hastinapura akan seperti apa pendapat rakyatnya. Ratu punya anak sebagai pewaris, yang mulia. Sedangkan untuk wanita yang tak seperti itu, lebih dianggap sebagai pelayan. Daripada bertahan terus sebagai seorang pelayan di istana Hastinapura, lebih baik aku jadi nelayan. Seperti yang pernah kujalani bersama ayahku. Aku tidak mencintaimu untuk keinginan apapun, yang mulia. Tapi aku wanita yang terlalu menghargai diriku sendiri. Karena setelah menjadi istrimu, harga diriku akan menjadi harga dirimu, yang mulia. Aku saja gemetar membayangkan masa depan kita, yang mulia. Saat istri dari Dewa Brata datang ke Hastinapura, betapa menyedihkannya keadaanku. Di sini aku adalah putri dari Raja Nelayan. Tapi bila di Hastinapura, aku hanya akan menjadi ibu tiri bagi raja dari Hastinapura. Dan saat seorang putra tiri diberikan kekuatan untuk berkuasa, keadaan dari seorang ibu tiri akan lebih buruk dari seorang pelayan. Betapa menyedihkannya nasib anak-anakku nanti. Mereka semua hanya akan melayani raja dari Hastinapura. Yang mulia, membiarkan pohon muda ada dalam bayangan pepohonan, rumput pun tak akan bersamanya. Aku tak bisa menghilangkan hak Dewa Brata dan menyerahkannya pada anakmu nanti, Satyawati. Tapi yang mulia, Dewa Brata baru saja tiba. Bahkan sampai saat ini aku sama sekali tidak mengenalnya. Tapi waktu kau berjanji akan menjadikanku ratu dari Hastinapura, anakku nanti harusnya sudah berhak untuk menjadi pangeranmu, yang mulia. Apa yang kau bicarakan ini, Satyawati? Dewa Brata akan menjadi pangeran dari Hastinapura. Kalau begitu aku tidak berdaya, yang mulia. Kau harus tetap memahkotai putramu, baru kemudian kembali ke sini. Aku hanya akan tinggal di Hastinapura hanya bila aku menjadi ratunya. Ketamakan untuk seekor ikan emas akhirnya membuat tanganmu berlumuran darah, Satyawati. Ketamakan ini akan membuat hatimu berdarah.